warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pembahasan potensi kerugian member jika dilihat dengan logika waras. Pada video sebelumnya saya sudah paparkan sedikit, makanya saya beri judul sebagai part 1. Artinya masih ada tambahan. Dan mohon maaf juga saya memaparkannya seperti menjelaskan kepada anak yang belum dewasa. Karena sebenarnya saya hanya ingin mengajak kita semua berpikir sesederhana mungkin. Dengan cara itulah kita bisa memahaminya step by step. Teman-teman semua, jadi pada video sebelumnya Anda bekerja menonton iklan, kemudian Anda diberi poin, tidak diberi yang lain. Poin itu bisa jadi duit jika Anda menjualnya ke siapa yang mau beli, ke member yang lain. Selanjutnya, tentu yang belum saya bahas itu sistem referralnya. Jadi, setiap member itu bisa mengajak orang lain untuk bergabung. Jika berhasil mengajak orang lain, maka dia akan mendapatkan bonus tambahan. Sebenarnya kalau kita ingin perhatikan, bukan bonus tambahan yang menjadi hal substansial dari persoalan ini, tetapi banyaknya member. Karena semakin banyak member, maka potensi orang yang membeli poin itu, membeli VIP itu makin besar. Saya kasih contoh sederhana dengan contoh yang kemarin. Saya mengajak orang dengan mengatakan cabut rumput dibayar, cabut rumput doang dibayar. Kemudian masuklah 10 orang. Setelah mereka mencabut rumput yang kecil-kecil itu, kerjanya ringan itu, satu hari saya berikan dia poin 0,3. Nah, poin itu saya katakan kepada mereka, nilainya tinggi loh, nilainya $1 1 poin. Jadi ayo kumpulkan poinmu, maksudnya ayo kerjakan misimu, maksudnya ayo cabut rumput yang banyak gitu. Orang kerjakan iklan, diberikan poin, kemudian poin ditetapkan nilainya 14.000 atau $1. Poinmu masih sedikit, ayo kumpulkan poin, semakin banyak poinmu semakin tinggi nilainya. Kira-kira begitu, analoginya sama. Nah, cara untuk agar poin bertambah itu ada dua. Cara pertama, Anda ini gratisan, Anda tak perlu modal. Modalnya hanya kerjakan rumput yang saya perintahkan. Anda cari referral, Anda cari member yang lain untuk gabung mencabut rumput. Nah, misalnya hari pertama yang gabung itu 10 orang. Saya kasih masing-masing poin. Saya tidak kasih duit. Saya hanya kasih poin. Yang membuat poin itu dalam sistem website itu tuh sangat mudah. Sangat mudah. Itu tak ada biaya itu. Saya berikan poin itu. Kemudian saya katakan nilainya sekian. Mereka percaya. Mereka tidak berpikir kan. Nah, tentu yang bekerja itu, member-member yang nonton iklan itu ingin segera poinnya banyak. Ya ayo tambah poinnya, tapi saya tidak ada modal, bisa gratis. Caranya Anda cari member, Anda cari referral. Kalau Anda dapat satu referral, satu member baru, Anda dapat sekian, 2 sekian, 3 sekian, dan seterusnya. Nah, dari situ Anda dapat persenan. Sehingga penghasilan Anda per hari yang hanya 0,3 nantinya bisa banyak loh. Sesuai dengan peringkatnya. Tetapi dari orang yang bekerja rumput itu yang 10 orang itu tentu tidak sama semua.
Ada yang pintar rekrut member, ada yang tidak. Ada yang punya duit, ada yang tidak. Yang tidak ini berusaha untuk gratis. Yang punya duit ini, itulah kemudian yang menempuh cara kedua. Apa itu? Fast track. Meningkatkan peringkatnya. Nah, itu dia melalui jalan tol. Tentu dia harus bayar. Bagaimana cara bayarnya? Dia harus beli poin. Kemana? Ke member lain. Ke orang-orang yang mencabut rumput teman-temannya sendiri. Nah, dari situlah kemudian ada yang beli, ada jual, ada yang beli, ada jual. Yang untung, nah, jadi sistem ini bukan berarti tidak ada yang untung, ada yang untung. Tetapi yang dirugikan jauh lebih besar. Yang untung siapa? Yang untung adalah orang yang main gratisan, kemudian berhasil menjual poinnya. Nah, yang rugi adalah orang yang membeli poin, orang yang fast track, namun belum menjual poinnya. Nah, belum menjual atau tidak terjual poinnya itu ada beberapa kemungkinan. Nah, kemungkinannya karena tidak ada yang mau beli. Kemungkinan lain karena semua sudah memiliki poin dan peluang ini terbuka. Meskipun semua member bermain gratisan 3 tahun lebih, maka mereka semua akan bintang 6 kalau tidak dijual. Kalau dijual pun 3 tahun berjalan, mereka akan banjir poin. Kalau semua member banjir poin, memiliki banyak poin, otomatis yang ada cuma penjual. Pembeli tidak ada. Pada saat itu, siapa yang akan beli poin? Itulah sebabnya teman-teman semua, sebelum itu terjadi, sebelum waktu 3 tahun itu tiba, sebelum member yang memiliki poin itu lebih banyak, sebelum penjual lebih banyak dan pembeli tidak ada, regulasi menahannya. Karena ketika itu terjadi, ya sudah pasti ribut, pasti kisruh itu. Pasti mereka memberontak, merasa dirugikan, kerja bertahun-tahun, tidak dapat apa-apa, hanya mendapat poin. Jadi, sekali lagi saya ulang, sebenarnya persoalan referral itu memang sepintas lalu kelihatan untuk menambah jumlah poin. Tapi sebenarnya tujuan utamanya bukan itu. Tetapi untuk menambah banyaknya member. Karena semakin banyak member, maka kemungkinan semakin banyak juga yang melakukan fast track. Semakin banyak juga yang membeli poin. Itu. Karena kalau misalnya orang yang mencabut rumput itu hanya 10, ya yang beli poin itu ya paling 5 atau 7 orang. Nah, kalau mereka sudah punya poin, lalu siapa yang beli? Itulah sebabnya harus member bertambah terus. Pertanyaannya sampai kapan? Ingat, penduduk dunia saja yang sekitar 6 miliar kurang lebih itu akan habis di generasi ke-27. Andai kan sistemnya binari, kiri dan kanan. Nah, mencari satu untuk kiri, mencari satu untuk kanan, generasi 1, 2, generasi kedua 4, generasi ketiga 8, generasi selanjutnya. Generasi ke-27 itu sudah miliaran, habis penduduk dunia. Nah, pada saat itu siapa lagi member yang akan masuk? Dan ketika itu terjadi, semua memiliki banyak poin. Inilah yang dimaksud Ponzi. Yang terakhir akan dirugikan. Nah, bisa dipahami kan? Nah, teman-teman, intinya adalah kalau ada yang mengatakan VTube atau permainan sejenisnya itu tidak merugikan orang, itu sangat keliru. Hanya saja mungkin yang dirugikan itu tidak mau memberitahukan dirinya bahwa dia rugi. Mungkin karena malu, atau karena sifat orang Indonesia kebanyakan itu sangat pemaaf, sangat sabar, sehingga dia tidak ngomong. Bisa juga masih bertahan pada prinsipnya bahwa ini bisnis menguntungkan. Anda keliru.
memang ada yang diuntungkan. Siapa itu? Seperti yang saya katakan tadi, member yang berhasil menjual poinnya. Itu yang akan berhasil. Itu yang akan untung. Tetapi member yang punya banyak poin, apalagi hasil fast track, itu akan rugi. Dan belum berhasil menjual poinnya, itu akan rugi. Nah, selanjutnya pertanyaan besar kemudian, betulkah keuntungan saya hanya menyuruh orang kerja, mencabut rumput, dan saya memberikan poin, tidak memberikan apa-apa, tidak memberikan duit? Betulkah keuntungan saya hanya seperti itu? Saya patut dicurigai melakukan penipuan lain, melakukan pembodohan yang lain. Apa itu? Misalnya, sederhana. Saya ulang dari awal ceritanya. Saya umumkan cabut rumput dibayar. Datanglah orang berbondong-bondong. Setelah mereka mengerjakan misinya, saya berikan poin. Poin itu bisa diuangkan jika mereka menjual ke sesamanya. Nah, kalau Anda beli, peringkat Anda naik. Kalau peringkat Anda tinggi, maka jumlah poin yang Anda kumpulkan per hari itu lebih banyak. Otomatis orang akan berbondong-bondong mengumpulkan poin, kan? Nah, pada saat itu saya menyuruh orang saya. Kau pura-pura cabut rumput di sana. Saya kasih kau poin. Saya kasih Anda poin. Kau pura-pura cabut rumput di sana. Gabung dengan mereka. Saya berikan poin Anda banyak. Dan usahakan Anda jual poin itu. Coba. Saya untung kan? Saya bisa hanya gabung dengan mereka. Ikut kerja rumput. Tapi saya punya poin yang sangat banyak melebihi mereka. Siapa yang tahu? Kalau saya menyuruh 5-10 orang. Makanya dalam video saya yang lalu-lalu itu saya mengatakan patut dicurigai permainan seperti ini. Ada akun yang diinjeksi poin itu dengan jumlah yang sangat besar, padahal dia tidak mengerjakan misi. Nah, dan menarik, kemarin saya menemukan sebuah status di media sosial. Dia menyebutkan bahwa katanya di status itu, di status Facebook itu, aplikasi VTube itu pernah dihack. Kemudian hasil hacknya itu diumbar. Dan yang mencengangkan, ada beberapa nama di sana itu dengan inisial yang sama berada di posisi elit dengan jumlah poin yang fantastis. Makanya perumpamaan saya tadi itu bisa jadi. Nah, bagaimana cara membuktikan itu? Caranya adalah audit forensik. Biarkanlah pihak keamanan mengaudit secara digital, mengaudit forensik servernya, database-nya dari aplikasi yang dilaporkan itu. Nanti itu bisa dibuktikan. Bagaimana kalau data itu sudah dihapus? Ya urusan pihak keamanan. Tetapi di dunia ini tidak ada yang bisa disembunyikan, apalagi kalau di dunia maya Anda sudah hapus pun pihak keamanan punya cara untuk membaca dan menemukan data itu. Nah, saya kira demikian teman-teman, semoga bisa menjadi pencerahan. Video ini tiada lain bertujuan untuk membuka cakrawala berpikir kita dalam menghadapi jebakan-jebakan Ponzi dan money game, memanfaatkan era pandemi seperti saat ini. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.